2 tahun yang lalu saya memulai sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah saya kerjakan sebelumnya. Karena memang selama 18 tahun saya bekerja di perusahaan otomotif, dan saya tidak punya pengalaman sama sekali memulai bidang yang baru yang saya tekuni sampai dengan hari ini. Ya, ini 2 tahun lalu saya resign dari pekerjaan saya dari dunia otomotif, dan saya memulai usaha di bidang pertanian, agrobisnis. Sesuatu yang baru ini saya jalani dengan tanpa pengalaman sama sekali. Tidak ada basic sama sekali. Pendidikan saya juga bukan sarjana pertanian. Pengalaman saya juga nggak pernah di bidang pertanian. Tetapi saya punya keyakinan saat saya melakukannya dengan konsisten dan tidak gampang menyerah. Saya yakin saya pasti bisa melewatinya. Nah, satu hal yang membuat saya bersyukur adalah saya memiliki sahabat ya yang sangat membantu saya. Kebetulan dia ini seorang pengusaha juga, dan juga dia basicnya sarjana pertanian, dan dia juga punya pengalaman di bidang budidaya tanaman seperti itu. Nah, peluang bisnis di bidang pertanian pertama sekali saya sampaikan ke beliau ya. Sahabat saya ini, saya memanggilnya Abang karena memang lebih tua dari saya, dan saya sampaikan, dan puji Tuhannya dia menyambut dengan tulus, dan dia katakan begini, kalau kamu mau usaha di bidang pertanian, mau nggak mau kamu harus budidaya, kamu harus tanam, kamu harus benar-benar mengetahui karakter daripada tanaman yang kamu tanam. Nah, dia banyak kasih masukan-masukan, dan saat itu saya hanya mendengar saja. Walaupun sebenarnya saya nggak mengerti arahnya kemana. Tetapi satu yang pasti, dia sangat memberikan support ke saya dengan memberikan, silakan tanam di lahan saya. Dia punya lahan, dia punya tanah, dan akhirnya saya budidaya di situ. Nah, setiap hari saya terus bersama-sama dengan dia, dan dia mendampingin saya. Satu kata yang dia selalu ucapkan dengan saya begini, kamu harus benar-benar cintai tanaman yang kamu tanam, perhatikan dan rawat. Karena ini yang kita rawat adalah makhluk hidup. Jadi benar-benar harus kamu perhatikan benar-benar. Nah, dan dia sangat mendampingin saya, terus mendampingin saya sampai benar-benar dasarnya itu dia lihat saya sudah memilikinya. Setiap hari selama 1 tahun lebih dia terus mendampingin saya, memberikan pemahaman tentang dasar daripada budidaya di bidang pertanian. Nah, dasar ini yang paling penting, sehingga puji Tuhan sampai dengan hari ini setelah 2 tahun saya masih menggeluti bisnis di bidang pertanian. Saya bersyukur buat satu orang sahabat saya ini, abang saya ini yang mensupport saya. Nah, berbicara tentang dasar, firman Tuhan katakan begini dalam Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sepintas kita melihat begini, seakan-akan tidak ada masalah antara orang yang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Pada saat kondisi semuanya baik-baik saja, rumah ini tetap kokoh. Tetapi apa yang membedakannya? Pada saat rumah ini menghadapi tantangan badai, maka yang tetap berdiri kokoh adalah rumah yang berdiri di atas dasar batu. Kalau dasar pasir pasti akan roboh. Nah, penting sekali berbicara tentang dasar, karena dasar inilah yang membuat kuat atau tidaknya sebuah bangunan. Ya, penekanan Yesus dalam firman Tuhan Matius 7 ayat 26 ini dikatakan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah kuncinya. Kunci di mana kita tidak cukup hanya sekedar memahami, tidak cukup hanya sekedar mengetahui, dan tidak cukup hanya sekedar menghafal dari firman Tuhan, tetapi harus melakukan. Selama firman itu tidak dilakukan, maka tidak akan menambah kekuatan apa-apa terhadap pondasi kita, terhadap dasar hidup kita. Jadi kesannya firman itu tidak hidup. Jadi yang terpenting adalah pada saat kita mendengar firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, lakukan.
karena itu akan membentuk dasar kehidupan kita. Sehingga pada saat ada tantangan hidup menerpa kita, pada saat ada cobaan menerpa kita, kita bisa tetap kokoh berdiri kuat. Karena apa? Dasarnya sudah kuat, yaitu firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan. Tanpa dasar yang kokoh, bangunan semegah apapun akan mudah sekali hancur. Saya berharap teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, mari bangun setiap hari kehidupan kita pada dasar yang kokoh, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perkataan Tuhan. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itulah cara kita membangun dasar yang kokoh. Amin. Dengan saya John Ketan, masih di dalam channel Amanah Agung Kisah Hidupku, Firman on the Road. Semangat membangun dasar yang kokoh di atas firman Tuhan. See you, bye-bye. God bless you.